Alright, alright. Selamat siang abang-abang semuanya yang udah hadir pada hari ini. Hari ini adalah hari yang spesial sekali menurut saya karena ini adalah program terbaru juga dari kita. Ya, program itu adalah Mitra Belajar. Ya, Mitra Belajar. Dan Mitra Belajar ini merupakan kegiatan yang akan kita lakukan selama 2 kali dalam 1 bulan, yang mana nanti akan memberikan informasi-informasi yang sangat bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya terkait dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kasus hari ini, ya kita itu ada bareng sama salah satu advokat ya bang ya, advokat yang ada di Kota Padang, Sumbar terkhususnya, dan beliau juga mendirikan sebuah lembaga ya bang, lembaga bantuan hukum di daerah Padang Pariaman. Padang Pariaman. Nah, nanti beliau ini akan menjelaskan kepada kita sebenarnya eh, apa namanya kasus hukum ini layak kok di layanan hukum ini layak kok untuk semua orang gitu ya bang ya. Walaupun dia itu apa namanya tidak memiliki apa harta gitu kan atau misalkan tidak memiliki materi gitu kan, tapi ada dari bantuan dari pemerintah dan lembaga-lembaga yang mengupayakan bagaimana kasus hukum ini bisa terselesaikan seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh beliau ini untuk seluruh masyarakat Indonesia lah seperti itu. Nah, oleh karena itu hari ini mungkin dari kita sedikit perkenalan dulu dengan pemateri kita yang ada di sebelah. Ya, mungkin abang-abang juga pengen tahu nih ini siapa nih orang yang duduk di sebelah gitu loh. Biasanya nggak pernah kelihatan lah di Gojek gitu loh kan. Biasanya di kantor itu kelihatannya saya atau misalkan kayak Wahyu atau Ganang seperti itu ya kan. Nah, kalau sekarang ini kok beda gitu loh. Nah, mungkin abang bisa perkenalkan dulu bang. Baik, selamat siang kepada teman-teman semuanya. Perkenalkan, kalau nama saya itu ya lengkapnya itu Fernando Simbolon. Tapi saya biasanya dipanggil itu Nando. Nando ya. Kemudian saya saat ini menjadi advokat atau pengacara yang itu sebelumnya juga saya pernah menyelesaikan studi dulu di pendidikan di S1 itu di Bung Hatta. Bung Hatta ya. Universitas Bung Hatta. Kemudian saat ini saya lagi menempuh pendidikan S2 di UNAN. UNAN ya. Lanjutkan. Nah, setelah itu saya mengabdi atau mencari ilmu pembelajaran di salah satu lembaga bantuan hukum, tepatnya di LBH Padang. LBH Padang. Itu tahun 2016 sampai tahun 2020. 2016 sampai tahun 2020, oke. Nah, awal tahun ini kita juga membuka ini kantor di Padang Pariaman. Kita juga buka organisasi bantuan hukum juga. Kita buat namanya Lembaga Bantuan Hukum di Padang Pariaman. Di Padang Pariaman. Nah, saya aktif itu bersama teman-teman juga di sana. Nah, kemudian juga kita memiliki kantor juga di Padang. Oh, di Padang ada juga? Ada juga. Oh, oke. Itu juga ada, kita lebih mengarah ke pekerjanya juga. Ada namanya Lembaga Advokasi Pekerja. Oh, berarti biasanya yang kasus-kasus kayak ketenagakerjaan. Oke. Khususnya kalau di Padang. Itu berbarengan dengan itu kantor hukum Perenda. Oke. Nah, pada hari ini kita akan berbicara nih, kemarin sudah kita sedikit ulas lah bang, kita sampaikan kepada rekan-rekan terkait dengan bahasa pro bono gitu loh. Nah, kalau misalkan dari pengertiannya pro bono itu kan merupakan layanan bantuan apa namanya tanpa biaya. Cuma-cuma seperti itu. Nah, jadi bisa nggak bang sedikit ulas maksudnya dari pro bono ini bagaimana, biar kawan-kawan soalnya kan di lapangan pun nggak terlalu paham gitu loh. Soalnya pastilah kalau misalkan contoh kita punya kasus hukum nih, gitu loh kan, kita ngelapor. Setelah kita ngelapor kita cari kuasa hukum, gitu loh kan, belum biaya apa namanya, belum biaya operasionalnya, belum biaya untuk pendaftaran kasus seperti itu. Dan mungkin banyak dari masyarakat berpikir masa iya sih bisa kita nyari pengacara tuh ada yang gratis gitu loh, ya kan? Pasti ada yang berpikiran seperti itu. Mungkin bisa diulas sedikit gitu, bagaimana? Jadi gini, ini semacam edukasi bagi kita atau pemahaman
estafet pemahaman yang saya alami, dan itu bisa saya berikan pemahaman kepada teman-teman juga. Nah, dalam kita mengalami suatu peristiwa hukum atau mengalami kasus hukum, itu ada 2 mekanisme yang bisa kita tempuh. Yang pertama, kalau secara materinya kita mampu, ya kita ke kantor pengacara yang profit. Oh iya, yang konvensional ya. Konvensional. Benar. Nah, itu kalau kita mampu dari segi finansial. Nah, namun ada 2 juga. Yang kedua itu ada tahapan yang memang kita secara finansial kurang. Ya, benar. Itu pasti. Karena tidak merata ekonomi. Nah, pendapatan ekonomi di Indonesia ini kan tidak merata. Iya benar, apalagi kondisinya pada saat sekarang ya kan. Apalagi pada saat sekarang dalam wabah ini sekarang. Nah, tentu hal itu negara menjamin. Nah, negara menjamin kalau akses untuk bantuan hukum itu ternyata ada bagi masyarakat yang kurang mampu atau miskin gitu. Ya. Nah, kemudian itu kemana larinya gitu, aksesnya kemana? Nah, disitulah peran-peran dari OBH ini. OBH ini adalah organisasi bantuan hukum. Nah, atau bisa kan OBH ini kan bermacam-macam namanya. Ada lembaga bantuan hukum, ada rumah bantuan hukum, ada perhimpunan bantuan hukum. Nah, banyak mekanismenya. Tapi yang nama organisasi itu adalah memang dihimpun dari ini Undang-Undang Organisasi Bantuan Hukum. Nah, dari situlah akses bantuan hukum gratis ini bisa didapatkan oleh teman-teman atau masyarakat yang tidak mampu dalam mengalami kasus-kasus yang terjadi di kehidupan sehari-hari lah ya, seperti itu. Nah, terkait dengan bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro bono ini, Pak. Itu kriterianya bagaimana agar orang tersebut bisa mendapatkan layanan dari lembaga bantuan hukum ini, seperti itu? Yang pertama, kalau untuk terkait dengan layanan, berarti kita berbicara dengan administrasi, kemudian ada wadahnya atau organisasinya. Ya benar. Kemudian itu kan ditentukan dari syarat-syarat bantuan hukum. Nah, hal itu bisa kita temui di dalam peraturan ini. Ada peraturan tentang syarat penerima apa saja yang syarat-syaratnya itu yang harus dilengkapi. Nah, tapi yang jadi catatan, kita harus mendapatkan bantuan itu. Yang pertama yang kita lihat organisasinya dulu. Nah, organisasi bantuan hukum itu ada 2 juga ya. Ada 2. Ada 2. Yang pertama dia berbadan hukum. Berbadan hukum ini dia sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM ya. Kemudian ada dia memang dia belum mendaftarkan diri, tapi dia secara akses legalnya dia bisa gitu. Jadi sepertinya dia kayak lebih independen gitu ya? Independen. Nah, kemudian juga banyak juga. Contohnya kita ada salah satu organisasi kemasyarakatan. Dia bentuk suatu lembaga bantuan hukum ya untuk sosial. Membantu masyarakat yang mengalami kasus-kasus yang terjadi di kehidupannya. Nah, dia membantu secara sosial. Biasanya orang seperti itu mulia sekali ya. Mulia sekali. Nah, kemudian yang kedua, dia ada lembaga bantuan hukum yang sudah terdaftar. Nah, terdaftar dan kemudian dia ada badan hukum, kemudian dia terakreditasi. Nah, kalau ini, nah yang kita berbicara di ini, yang lembaga bantuan hukum yang terdaftar ini. Nah, dia syaratnya itu yang pertama dia ada akta pendiriannya, seperti yang saya jabarkan sebelumnya. Yang kedua, dia ada pengurus. Ada pengurus. Kemudian dia terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian dia memiliki program-program bantuan hukum per tahun. Dan itu memiliki evaluasi juga. Berarti emang dikontrol oleh pemerintah juga ya. Nggak asal-asal lah seperti itu. Kemudian, nah setelah itu wadahnya ada, berarti si pencari keadilan ini datang ke yang tadi itu, ke lembaga yang tadi. Terlepas dari namanya maupun dia lembaga bantuan hukum, rumah bantuan hukum, atau lembaga advokasi hukum. Nah, itu kan bermacam-macam. Itu kan tergantung dari namanya orang pemilik ini. Nah, kemudian kita masuk, itu kan mekanismenya
per masing-masing kantor juga. Ya, masing-masing kantor Dia punya sistem SOP yang ya, iya SOP berbeda-beda. berbeda-beda. Nah, kalau yang saya alami itu, yang pernah saya alami itu kan yang pertama dia masuk dulu, melengkapi administrasi nih. Kemudian melengkapi administrasi, identitas, Ya, benar. KTP-nya juga. Nah, dia juga akan menguraikan secara ringkas apa yang permasalahan yang sedang dialami. Okay. Nah, kemudian nanti bagian administrasi ini akan mencatat tadi itu, identitas tadi itu, dan kemudian dalam tahap itu nanti dia akan masuk ke bagian piket. Nah, biasanya ada bagian piket tuh. Senin sampai hari Kamis tuh ada piketnya. Ada piketnya. Jadi termasuknya lawyer. Nah, kalau saya biasanya piket itu hari Rabu. Hari Rabu. Oke. Jadi udah ada ini orangnya. Jadi gitu lah ya. kalau ada klien yang datang hari Rabu itu pasti ke saya dulu. Oh iya. Atau emang ada yang sengaja nyari hari Rabu gitu lah. Nah, kemudian kita contoh datang pada hari Senin gitu kan. Nah, setelah dari admin tadi masuk ke saya. Ada klien yang mencari bantuan hukum, mencari keadilan ke kantor gitu kan. Kemudian saya analisis dulu, membaca permasalahan yang dialami. Kemudian setelah itu saya butuh beberapa informasi lagi tambahan, sehingga seperti banyak ya Mas. Itu harus melengkapi unsur 5W tambah 1H itu. Mana siapa gitu ya, kriterianya segala macam secara rinci ya gitu. Secara rinci. Nah, kemudian saya akan panggil untuk dia secara konsultasi hukum. Nah, dia datang mencari keadilan ini dan membicarakan secara detail. Nah, secara detail apa sih yang menjadi permasalahan yang dialaminya, kenapa harus sampai lanjut ke ranah hukum gitu. Iya benar. Nah, kemudian setelah itu kita berdiskusi, konsultasi, dia menguraikan secara detail kasus yang dialaminya, lalu kita paham ini ranahnya pidana, perdata atau kemana. Kemudian contoh yang dialaminya itu adalah misalkan kasus perdata lah ya kebanyakannya ya. Apalagi kalau di Sumber ini kayak rebut-rebutan tanah gitu. Rebut-rebutan tanah, benar. Atau zaman sekarang ini yang saya contohkan ini kan banyak PHK. PHK, iya. Ini kayaknya spesialis kena kerjaan. Nggak salah. Jadi saya mengarahkan ke yang lagi lagi kerja di saat ini, PHK. Pandemi ini banyak sekali. Nah, dia PHK. Saya bekerja di salah satu perusahaan yang terbesar di Sumatera Barat. Kemudian saya digaji sekian juta. Kemudian saya sudah bekerja di sekian tahun dengan jabatan ini, contoh kan? Dengan status saya adalah pekerja tetap. Kemudian pencari keadilan ini karena alasan pandemi kemudian dia di PHK tanpa diberikan hak-hak normatif atau uang pesangon yang bisa dikenal. Nah, sebenarnya itu kan harus diberikan. Soalnya hak seorang tenaga kerja ya. Saya agak paham lah dikit. Kemudian kita lanjutkan yang tadi itu. Setelah dia di PHK katanya dia tidak diberikan. Nah, kita akan meminta dokumen-dokumen. Kalau dia betul adalah pekerja, tentu dia harus ada dokumen yang mendukung. Benar. Nah, atau bukti. Kita lihat buktinya, kalau ini cukup, kan minimal 2 alat bukti tuh. 2 alat bukti ya. Kita lihat cukup, nah baru kita suruh dia akan menempuh jalur ini. Nah, tapi dengan catatan bahwa di dalam suatu lembaga itu dia akan menggelar perkara ini. Jadi contohnya saya kasus-kasus yang masuk dari hari Senin sampai hari Kamis itu dia akan digelar perkara. Apakah ini akan diterima atau ditolak? Itu biasanya di hari Jumat. Di hari Jumat. Nah, ketika sudah di hari Jumat, kalau saya memiliki kasus yang datang, saya akan tampilkan mempresentasikan kasus yang klien saya ini. Nah, apakah ini layak diterima atau memang secara bantuan hukumnya, administrasinya tepat sasaran. Rupanya kalau secara dianalisis dia adalah warga kurang mampu. Soalnya dia sudah bekerja, dia sudah di PHK, jadi penghasilannya tidak ada. Tidak ada. Nah, kemudian juga dia
tinggal di tempat-tempat yang mohon maaf itu yang tidak kurang- layak, yang kurang layak lah ya. kurang layak Ah, kita katakan itu, dan itu masih banyak terjadi. Oke. Nah, kemudian tentu kita suruh dulu tolong dilengkapi administrasi berupa yang satu KTP, KK, kalau ada jaminan kartu jaminan kesehatan atau BPJS ya. Nah, tapi itu BPJS ini bukan umum ya, tapi bantuan. Bantuan. Nah, dia kan ada 2 kategori BPJS. Oh iya, benar-benar. Kalau yang ada dari pemerintah. Dari pemerintah. Yang KIS itu ya? Yang KIS, Kartu Indonesia Sehat. Nah, itu beda. Sehingga kalau dia udah mendapatkan kartu KIS itu secara administrasi kita loginkan ke ini, dia sudah memang terdaftar nomor induknya gitu. Udah ketemu pasti datanya. Tapi kalau tidak ada dia nggak akan terdaftar. Gitu. Nah, setelah dia melengkapi itu, tambah satu lagi itu yang menjadi catatan paling penting adalah surat keterangan tidak mampu atau SKTM biasanya dikenal. Oh ya. Nah, itu dia, itu paling penting untuk melengkapi administrasi. Yeah. Nah, setelah itu lanjut gelar perkara dan diterima. Silahkan untuk diajukan penyelesaian. Nah, kita akan menjelaskan ke calon klien ini, ke klien ini mekanisme yang akan ditempuh, contohnya ke dinas tenaga kerja dulu, atau sebelum dinas tenaga kerja dia harus bipartit dulu, menemui pihak perusahaan secara kedua belah pihak. Oh, istilahnya kayak apa ya? Kayak mediasi gitu ya? Belum. Ibaratnya ini masih negosiasi. Oh, negosiasi. Apakah sistem negosiasi itu dia datang sendiri atau didampingi? Dia bisa saja, dia bisa didatang atau bisa didampingi, itu tergantung dari ini. Tapi biasanya itu bekerja sendiri datang ke perusahaan untuk gimana menyelesaikan negosiasi. Tapi kalau tidak ada kesepakatan yang terjadi di dalam negosiasi itu, atau biasanya dikenal bipartit, udah lanjut ke tahap tripartit, itu baru mediasi tadi. Baru mediasi tadi ya. Mediasi tadi. Itu di Dinas Tenaga Kerja. Itu bermacam-macam. Kalau dia lokasinya di Padang, berarti dia di Snaker Kota Padang. Nah, kalau dia di luar provinsi, itu penyelesaiannya di Snaker. Oh, di Snaker wilayah tertentu yang dituju gitu ya. Dituju. Nah, biasa karena gini, beberapa di Snaker kota itu atau daerah itu beberapa belum ada mediatornya. Sehingga kalau ada terjadi kasus ini, dia dilimpahkan ke provinsi. Oke. Kalau di luar daerah Kota Padang. Nah, setelah itu dalam waktu 10 hari dia sudah harus mendapatkan anjuran. Benar-benar. Mendapatkan anjuran. Nah, dari 10 hari ini juga dia harus menyatakan 30 hari dia harus mendapatkan anjuran. Kemudian 10 hari dia harus merespon anjuran tersebut apakah diterima atau tidak. Kalaupun tidak ada kesepakatan, maka baru naik ke lembaga penyelesaian perselisihan. Oke. Itu di pengadilan. Langsung ke pengadilan gitu ya. Ke pengadilan. Nah, kalau berbicara di pengadilan ya dia itu berbicara gugat menggugat, membuktikan. Bentar ya, Bang. Oke. Nah, setelah menggugat, kita akan daftarkan ke bagian kepanitraan di PTSP pengadilan. Kita akan masuk gugatan, itu akan berlangsung sekitar 7 kali pertemuan atau 8 kali pertemuan. Oke. Nah, di situ sampai putusan. Nah, itu kalau dia sudah menerima, kemudian ada putusan dan menerima, atau pihak perusahaan pun sampai kasasi, dan itu akan membutuhkan proses yang lama juga. Benar. Nah, kemudian setelah itu kita anggap bahwa di kasasi sudah selesai dan inkrah. Kasusnya sudah ada putusan yang inkrah. Dan itu harus dilaksanakan. Dan itu contohnya ini sebagian dikabulkan. Nah, jadi ibaratnya pihak perusahaan X ini harus membayar pesangonnya sekian juta. Nah, itu harus diberikan. Ya, biaya ini, biaya itu gitu loh kan. Nah, dari sekian panjang prosesnya gitu loh, otomatis kalau misalkan secara pribadi saya mikir gitu ya, itu pasti banyak biaya yang dilakukan, baik itu dari proses mediasi, prosesnya sampai ke negosiasi, sampai ke pengadilan, pendaftaran, sampai kasasi dan segala macam, itu kan butuh biaya yang sangat besar. Nah, dan
Dan biaya itu gratis. Kalau dia didampingi oleh lembaga bantuan hukum. Nah, itu gratis. Jadi kalau itu, jadi kalau mereka taraf yang mampu, itu dia akan mengeluarkan biaya yang sangat cukup besar. Oh, sangat pasti. Sangat cukup besar. Karena terkadang yang ditemukan di lapangan itu yang mau dituntut itu kan sekitar sekian puluh juta. Tapi biayanya sudah sampai melebihi atau memang setengah dari situ. Gitu. Kalau di bantuan hukum dia itu mendapatkan dari nol rupiah, baik dari tahapannya itu di Senaker, gugatan di pengadilan, gitu. Itu 0 rupiah. 0 rupiah. Artinya dia tidak akan mengeluarkan sepersen pun ya, sepersen pun. Nah, mungkin bagi kawan-kawan di Mitra Gojek Padang yang melihat pada saat sekarang ini, gitu. Jadi yang disampaikan sama Abang tadi itu kan prosesnya kan sangat panjang, ya Mbak ya, sangat panjang. Itu pasti juga akan memakan waktu yang sangat lama. Nah, dan itu pasti membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, boleh jujur nih Bang, biasanya kalau misalkan pengacara konvensional harganya satu kasus itu berapa? Satu kasus contoh kayak perselisihan kerja tadi lah. Satu kasus itu berapa? Kalau untuk satu kasus di PHK saja itu bisa saya anggarkan karena berbeda-beda setiap kantor. Dia itu mendapatkan kesepakatan kedua belah pihak. Saya nggak mau menakar tapi saya merange saja. Merange itu antara nilainya 35 sampai ke atas. 35 ini apa nih? 35 juta. 35 juta. Untuk satu itu gaji saya berapa tahun gitu ya. Aduh, kacau nih emang. Tapi emang apa sih sebenarnya tujuan dari lembaga bantuan hukum ini? Kan otomatis Abang tahu lah biayanya cukup besar gitu kan. Apa sih sebenarnya dari tujuan dari bantuan hukum ini seperti itu? Kalau saya menganggap ini gratis, nah sebenarnya ini adalah fasilitas negara. Fasilitas negara atau akses bantuan hukum yang diberikan negara melalui apa? Melalui organisasi bantuan hukum ini. Oke. Nah, jadi saya lanjutkan tadi ya masalah kasus tadi. Sudah selesai kasus tadi, nah kami akan mengirimkan berkas itu ke Kementerian Hukum dan HAM. Oh, berarti emang nggak stuck, selesai kasus sudah. Nggak kayak gitu ya? Jadi emang langsung dikirimkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Jadi contohnya dia gugatan atau hasil anjuran yang sudah dikeluarkan di Dinas Tenaga Kerja, surat permohonan dari bantuan hukum dari si pencari keadilan, benar. Nah kemudian putusan dan segala macam yang ada proses persidangan itu kita lampirkan dan kita kirimkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Untuk apa? Untuk mendapatkan anggaran tadi. Nah, jadi anggaran itulah yang disediakan pemerintah bagi masyarakat yang tidak mampu. Gitu. Siap. Jadi saya sangat paham nih sebenarnya. Pemerintah itu juga nggak tutup mata juga ya terhadap masyarakat yang tidak mampu ya. Memang ada layanan-layanan yang disiapkan lah untuk masyarakat. Nah, kalau dari Bang Nando pribadi nih gitu loh, apa sih poin yang harus masyarakat ketahui gitu loh terkait dengan bantuan hukum ini? Soalnya kenapa kita tahu kalau misalkan terkadang contoh ya misalkan ya, ini saya sangat sering terdengar kalau masalah tanah apalagi gitu. Terkadang ini emang tanah milik keluarga. Tapi ingat pada masa dahulu mungkin orang tidak mensertifikatkan hal tersebut gitu loh ya kan. Nah, tiba-tiba ada orang yang klaim karena dia ada duit bisa bilang itu tanah dia gitu loh. Ya kan? Datang ke BPN bikin sertifikat gitu loh kan. Tiba-tiba datang orang ukur, keluarganya nggak tahu ini tanah ada yang klaim gitu loh. Nah, sebenarnya kan kadang-kadang masyarakat yang awam itu nggak ngerti gitu loh kan. Nah, apa sih poin yang harus diingat bagi masyarakat ini? Ini bantuan hukumnya ada gitu loh sebenarnya. Jadi kalau untuk bantuan hukum, jadi kan mekanisme anggaran itu kan terdapat di Kementerian Hukum dan HAM. Itu di wilayah. Nah, kalau di Padang kan di dekat kantor Dewan anggota DPRD provinsi. Oh, DPRD provinsi. Yang dekat Pelakarang ya. Di situ kantor Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kalau untuk terkait dengan mendapatkan itu tadi layanan tadi itu, nah yang pertama teman-teman harus ingat kalau bantuan hukum itu ada di Sumatera Barat. Benar. Ada.
kalau teman-teman memiliki kasus hukum, Ya. nah dan teman-teman secara finansial memang tidak mampu, Ya. ya kita negara siap untuk itu. Nah, silakan datang ke kantor LBH yang ada di yang sudah ditunjuk di Kementerian Hukum dan HAM. Contohnya banyak ya, banyak. Ada LBH Padang, ada Paham Sumbar, ada PBHI, ya benar. Pos Bakum juga. Pos Bakum, ya familiar saya. Nah, itu banyak. Kalau masalah LBH itu banyak di kota. Silahkan datang, yang kemudian mereka pasti akan menyelesaikan kasusnya. Tanpa 0%. Tanpa 0% ya. Tanpa biaya atau alias 0%. Jadi kawan-kawan yang di semua yang ada, baik itu keluarga nanti abang-abang semuanya atau kakak-kakak semua yang hadir pada hari ini, baik itu permasalahan apapun ya. Saya juga menggarisbawahi, ya, permasalahan apapun ini juga ada kriteria ternyata. Ada kriterianya, oke. Kriteria memang tidak masuk, yang tidak bisa dianggarkan oleh pemerintah. Yang pertama itu adalah pelaku narkoba. Oh, itu nggak ada obat itu. Nah, itu nggak ada obat. Negara tidak akan membantu. Iya, benar. Pelaku atau pengedar atau penyalahgunaan. Benar. Kalau saya pun jadi pemerintah nggak bakalan membantu orang yang narkoba juga gitu kan. Yang kedua memang ada juga syarat yang kedua itu, ini kan beragam-ragam nih. Yang untuk kasus tindak pidana korupsi dia tidak akan memberikan bantuan hukum. Korupsi itu udah pasti. Kemudian yang pembunuhan atau pemerkosaan atau cabul atau segala macamnya, nah itu tidak akan didampingi. Nah biasanya biar rekan-rekan kita yang nonton pada saat sekarang ini juga paham, biasanya kasus-kasus apa aja yang disetujui gitu loh untuk pemberian layanan bantuan hukumnya? Banyak, rank kasus itu banyak. Ya. Dan dimensinya itu berbeda-beda. Ya. Nah, yang saya sampaikan tadi itu memang secara umum lah. Secara umum itu kan memang tidak masuk di tidak masuk ya di kategori gitu. Nah, contohnya yang gini. Kita contoh kasus ada perkelahian. Nah, perkelahian kemudian ada penganiayaan, unsur penganiayaan. Dan ternyata salah satu dari pemukulinnya adalah orang pejabat atau memiliki kekuasaan gitu kan. Kemudian secara apanya kan, secara powernya kan mungkin sama. Ya. Tapi secara finansial atau kekuasaan mungkin ekonominya berbeda. Nah, di situ mungkin kita bisa memberikan akses bantuan hukum, atau juga korban-korban pemerkosa itu kan pada perempuan-perempuan biasanya kan banyak. Nah, hal itu juga harus kita minimalisir. Kemudian ada orang yang memang dia dituduh mencuri atau banyak lah, dimensi kasusnya banyak. Berarti emang terkadang itu contoh kayak kalau misalkan kasus yang memang contoh kayak kriteria tadi ya, narkoba emang tertangkap basah kalau misalkan itu barang punya dia gitu. Tapi kalau misalkan contoh nih Bang, kan banyak juga kibus. Nah, kibus ini kan bahaya ini sih sebenarnya. Tiba-tiba kita nggak ada ngapa-ngapain gitu kan, tiba-tiba udah ada barang aja yang di kendaraan mereka gitu. Nah, kemarin kita sebenarnya udah ada kasus juga sih sebenarnya. Tapi itu udah lama dan alhamdulillah itu nggak diproses. Itu sebenarnya ada mitra waktu itu mengantarkan makanan ke lapas. Ya, mengantarkan makanan ke lapas. Otomatis kita di Gojek itu sendiri kita nggak punya SOP kalau misalkan apabila barang ini diantarkan, kita nggak boleh lihat isi barangnya apa. Kita SOP-nya seperti itu, gitu loh kan. Nah, ternyata pas makan itu nyampe, kita nggak tahu apakah itu sudah diintai oleh pihak kepolisian dan segala macam, kita nggak tahu juga. Di saat nyampe ke lapas, makan itu harus diperiksa dulu. Ternyata ada ditemukan seperti itu. Dan mitra kita waktu itu ditahan beberapa jam waktu itu sampai ya agak drop juga mentalnya gitu loh kan. Nah, itu kan bisa sangat berimbas. Nah, terkadang ada orang yang nggak paham kalau misalkan ini kalau udah OTT barang dia gitu. Seperti itu ya kan. Nah, kalau kasus narkoba seperti itu biasanya bisa nggak, Bang? Kalau untuk kibus ya pasti didampingi. Kalau kibus ya bisa didampingi. Karena begini, karena melihat secara psikologi, orang pemakai atau orang sudah berbiasa mengedarkan atau menyalahgunakan, itu kan dari psikologi kan kita bisa mengetahui agak sedikit berbeda gitu ya. Berbeda. Tapi kalau dia ada kibus itu kita akan pasti ungkap. Nah,
baik dari tatanan dia mengantar, contoh kita tadi ada mengantar barang nih. Tentu yang kita pesan ini, yang kita mau antarkan ini kan pesanan. Ya, pesanan. Pesanan dari orderan dari si ini. Si pengirim. Si pengirim. Ke pengantar gitu. Nah, secara logikanya kan itu di yang ini pemilik atau kita buat dia mau mengantar nasi ampera contoh. Tentu orang rumah makan dong yang ini. Ya, yang bungkus ya. Yang bungkus. Ya, benar. Tapi dilihat dari itu kemudian apakah memang benar kalaupun dia yang memasukkan ke ini, itu kan dilihat lagi dari konteks barang bukti atau objeknya sendiri. Nah, atau prosesnya ini sampai di dalam. Nah, kan kita nggak tahu. Oh iya. Itu yang harus kita ungkap. Bahaya nih kalau nyampe dalam tuh bahaya. Begitu. Makanya sebenarnya bagaimana hal ini bisa kita minimalisir, yang pertama adalah kita harus harus keluarkan standar SOP lah. SOP yang memang kalau khusus untuk pengantaran di lapas atau di salah satu tempat itu bisa kita berikan SOP khusus. Karena untuk meminimalisir hal-hal. Iya, benar juga. Kita bukan mau mencap hal itu terjadi, tapi kita meminimalisir. Benar. Nah, jadi bagi abang-abang ya jangan takut kalau misalkan nggak salah ya bang ya. Kalau nggak salah. Jangan takut kalau misalkan nggak salah. Kalau misalkan emang itu kasusnya secara real itu merugikan kita, apa salahnya itu perjuangan keadilan itu diperjuangkan, begitu ya bang ya. Nah biasanya kalau misalkan kawan-kawan ini misalkan ada yang kesangkut hukum nih misalkan, gitu kan, kan kebanyakan mereka bingung nih nyarinya kemana gitu bang. Nah kemana sih rekan-rekan ini bisa mendatangi lah atau misalkan kemana mereka harus melapor atau mengadu lah terkait dengan kasus mereka gitu? Banyak kantor hukum yang bisa memberikan bantuan hukum sebenarnya gini. LBH bisa itu melalui anggaran Kementerian Hukum tadi yang mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Nah, kemudian ada juga kantor hukum yang memang dia secara profesinya wajib memberikan bantuan hukum secara gratis. Arti gratis atau cuma-cuma juga. Dan itu memang tanpa 1% pun nanti yang akan diminta oleh seorang pengacara. Nah, itu beda. Nah, kalau di ini kantor hukum profit ya. Dia juga sebenarnya ada. Secara profesinya ada. Dia bisa memberikan bantuan hukum tapi secara advokatnya. Profesinya. Benar. Nah, kalau di bantuan hukum di lembaga bantuan hukum melalui OBH, organisasi bantuan hukum, dan itu memiliki anggaran dari negara, itu advokat juga di sistem administrasinya juga yang harus memberikan ini, yang dipenuhi tadi itu, yang saya jabarkan yang tadi. Nah, jadi sebenarnya kantor hukum juga bisa, yang profit juga sebenarnya bisa atau wajib secara undang-undangnya ada sifatnya wajib berarti ya. Kalau memang itu adalah murni untuk bantuan hukum. Nah, gitu. Jadi jangan salah juga. Jadi ibaratnya kita berpikir kalau kantor hukum profit itu nggak bisa pro bono juga. Salah juga sih ya. Karena secara profesi advokat itu dikenalkan kan bahwa itu adalah bisa memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma juga bagi memang orangnya tidak mampu. Kalau dia mampu ya sesuai dengan tahap kantor mereka gitu. Iya. Ada masuk sumpah nggak untuk jadi pengacara? Masuk ya. Masuk. Nah, jadi pengacara ini ya mohon dibantu lah ya, Oke. Nah, jadi mungkin ada hal-hal yang ingin Bang sampaikan mungkin untuk kawan-kawan di Mitra Gojek apalagi khususnya gitu loh. Yang pertama itu tetap saya akan mengingatkan kalau berhubungan dengan hukum seharusnya dijauhi atau ini memang jangan sampai berurusan dengan hukum. Jangan sampai. Karena akan repot baik dari segi tenaga, waktu, pikiran ya, dan biaya. Nah, itu biaya yang bikin lebih stres sih biasanya gitu lah. Yang kedua, selaku kita adalah
masyarakat yang memang hak kita ada, contohnya apabila kita mengalami suatu peristiwa hukum, kalau kita memang tidak mampu, silakan pergi ke lembaga bantuan hukum. Terus secara finansial mereka akan membantu. Benar. Nah, kalau misalkan nih nanti ada kawan-kawan yang pengen sharing sama Bang nih gitu loh. Terkadang kan mitra-mitra ini kan banyak yang nggak paham terkait dengan hukum. Soalnya ya saya pun secara pribadi walaupun berbelajar di hukum juga lah seperti itu kan. Masih banyak yang terkadang yang belum saya ketahui seperti itu. Nah, mungkin apalagi masyarakat awam. Nah, kalau misalkan ada rekan-rekan kita yang mau sharing nih sama Bang nih, misalkan Bang lagi posisinya kantornya di sana, kawan-kawan pergi sharing, bisa nggak kira-kira gitu? Atau misalkan lokasinya di mana buat sharing gitu? Bisa. Kalau kantor kita itu di Lolong Belanti. Oke. Jalan Beringin 4. Di dekat? Di dekat. Kalau teman-teman kalau ingat di Jalan Beringin itu kan ada Body Bar namanya itu. Oh, Body Bar. Jurusan itu. Oke. Jalan Beringin 4. Di Lolong Belanti ya Bang. Kalau misalkan ada kasus nanti ya bisa buat sharing. Bang Nando mau lah jaga-jagain sharing, siapa tahu nanti ada yang bisa dibantu dari beliau gitu loh kan, atau misalkan solusinya seperti ini loh gitu, nanti bisa sharing sama Bang Nando. Oke. Minum dulu Bang. Iya. Gak apa-apa, minum dulu, udah banyak ngoceh ya kan, kering mulutnya gitu loh. Sekarang kita coba lihat komen yang ada di sini, siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan ya. Kok pertanyaannya gimana deh? Kok bilangnya yang hadir semua? Kok pertanyaannya kok beda ya? Pertanyaannya masalah Gojek, ada yang masalah hukum ya nanya. Aduh. Atau orang Gojek memang tak hukum semua ya? Kayaknya sih. Tapi sebenarnya dari mitra-mitra Gojek ini mereka juga apa sih banyak membantu dari pihak penegak hukum juga terkadang gitu loh kan, apalagi kayak kecelakaan atau misalkan kasus apapun, kalau saya lihat sih emang mereka yang lebih dulu datang gitu loh. Contoh misalkan kayak kecelakaan lah, biasanya mereka itu yang hadir lebih dahuluan gitu loh. Nah, dan juga mungkin mereka juga ya, kita mohon maaf nih Bang ya, banyak yang basic dari kawan-kawan mitra Gojek itu mungkin juga pernah tersangkut hukum juga dulunya gitu loh. Dan banyak juga mereka itu yang masuk Gojek itu sudah mulai berubah, sudah merasakan bagaimana inilah cari duit yang halal seperti itu. Kalau misalkan saya melakukan hal seperti ini, saya nggak mau lah balik lagi gitu ya kan. Di saat masuk Gojek biasanya mereka itu merupakan orang yang ya lumayan ditakuti di suatu daerah, dan sekarang lumayan disegani. Ditakuti sama disegani itu berbeda gitu ya kan. Nah, sekarang mereka tuh lebih ya mengerti tentang hidup lah gitu. Makanya kita selalu dari program ini Bang emang sengaja kita memberikan pengetahuan terhadap kawan-kawan yang ada di mitra Gojek, apalagi khususnya Padang. Kita akan berikan edukasi walaupun itu terkait dengan hukum, terkait dengan apapun, kita penuhi mereka dengan pengetahuan agar mereka bisa, kalau misalkan ada tersangkut, saya harus ke sini. Kalau misalkan ada permasalahan, saya harus ke sini. Seperti itu. Kayaknya mereka nggak ada yang nanya nih kayaknya. Cuman hadir-hadir, izin live aja hadir. Kalau misalkan apa-apa nanti ada pertanyaan, silakan nanti cek Instagram kita Kopdar Gojek Padang, nanti ditulis di sana di DM. Silakan mau bertanya apapun, silakan terkait dengan kalau misalkan ada kasus hukum gitu loh kan, nanti akan kita kirimkan ke Bang Nandonya, nanti dicoba jawab, akan kita share di Instagram seperti itu. Oke, kita lihat bentar lagi udah mau habis ya, karena tidak ada pertanyaan juga ya, mungkin di Instagram mungkin ada tapi nggak bisa dilihat juga masalahnya ya. Terima kasih ya Bang Nando ya udah hadir, udah sharing sama kita juga. Mungkin sangat banyak sih terkait dengan hukum itu yang harus kita ulik lagi ya, soalnya kenapa hukum itu sangat luas, sangat kalau menurut saya juga agak ribet gitu ya kan. Betul. Ya agak ribet dan juga butuh ketelitian juga di hukum ini. Soalnya kenapa, kalau misalkan kita asal-asal lakukan itu bisa berdampak kedua, aturannya kita punya satu kasus bisa jadi dua kasus. Betul. Nah ya kan, nah itu yang bahayanya gitu loh. Nah jadi
mungkin akan ada materi-materi lainnya mungkin yang kita bahas mungkin, atau misalkan sharing sama kawan-kawan LBHI mungkin, atau misalkan apa program dari kawan-kawan LBHI juga bisa sharing sama kita, nanti akan kita ajak kawan-kawan untuk join, ya kan. Nah, untuk memberikan informasi terbaik lah untuk kawan-kawan semuanya yang ada di lapangan. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Bang Nando udah hadir pada hari ini. Terima kasih juga bagi abang-abang yang udah hadir ya, menyempatkan waktu sedikit waktunya dari jam on beat ya. Walaupun mungkin tadi ada dapat orderan mungkin ditinggalkan, ada nggak ada ya pasti ya. Pasti kalau misalkan dapat orderan dijalankan ya pasti ya. Jangan sampai cancel. Nah, jadi kalau misalkan abang-abang sekarang sudah mulai santai, yang mau on beat silakan on beat ya. Dan pesan kita, tetap jaga kesehatan, tetap jaga keamanan, tetap jaga kebersihan ya. Di saat pulang ke rumah jangan lupa untuk bersih-bersih terlebih dahulu. Jangan bermain dengan keluarga terlebih dahulu, bersih-bersih terlebih dahulu, taruh pakaiannya di tempat kotor, baru bermain dengan keluarga. Kenapa? Untuk menjaga keluarga kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Betul, kita nggak tahu bawa penumpang tadi ternyata positif gitu loh kan, nyampe ke rumah kita ya kan. Nah itu jangan sampai. Jadi harus dijaga diri kita dari bencana lah pada saat sekarang ini, seperti itu. Soalnya kenapa? Abang-abang semuanya bermain di jalanan. Ya, oke. Mungkin itu saja. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada sesi selanjutnya untuk Mitra Juara. Ya, nanti dicek aja Instagram kita apa materi terbaru pada saat minggu besok. Abang bisa join dan bisa bertanya apapun terkait dengan materi tersebut. Oke, itu aja. Terima kasih Bang Nando. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Jangan lupa tetap aman bersama Gojek. Pasti ada jalan. Salam satu aspal. Okay.